sorry ya nunggunya lama. Sip, nggak apa-apa. Gimana? Udah beres? Oh iya, ini udah gue beresin. Semoga seperti apa yang lo mau. Sip. Apa nih? Brownies kesukaan lo. Wow, enak gak? Enak banget. Gue coba ya. Lu percaya nggak? Kalau brownies ini dibuat dari tepung singkong. Masa sih? Tapi kok rasanya nggak beda jauh dengan tepung terigu ya? Malah kayak lebih berserat gitu. Jadi ya, kalau tepung yang namanya tepung cassava, itu tuh sehat, bikin sehat, dan banyak manfaatnya. Kok lo tau gitu sih? Iya, kebetulan gue langganan, terus gue juga tahu dong pabriknya di mana. Oh, Kapan-kapan gue ajakin lo ya. mending kita kesananya sekarang aja gimana? Sekarang. Oke deh, gue juga lagi free. Oke, yuk. Siang, Mbak Eva. Siang. Apa kabar, Mbak Eva? Baik, Mbak Eli. Ya ampun. Silakan duduk. Iya. Aduh, ini nih Mbak Eva, teman aku tadi ke rumah. Terus udah gitu kenalin dulu Nurul. Oh iya, Nurul. Eva. Temen aku ke rumah, terus udah gitu nyobain brownies dari Mr. Brown Co. Dan katanya rasanya enak. Dan dikasih tahu kalau misalnya terbuat dari singkong, nggak percaya Mbak. Gimana nih? Iya betul, memang Mr. Blanco salah satu pelanggan kita gitu. Gitu. Tapi kita penasaran ya, pengen lihat produksinya itu seperti apa. Kok bisa sih kue dari bahan singkong gitu ya? Enak lagi rasanya. Iya, nanti kita bisa lihat produksinya. Kebetulan sedang ada produksi. Yuk nanti sama-sama kita lihat ke area produksi. Nah, berarti tapi ada waktu ya Mbak ya buat menjelaskan ya Mbak ya? Buat Mbak Eli pasti ada. Ya udah, kita berarti langsung lihat proses produksinya. Ayo, ayo. Proses pengolahan singkong menjadi tepung di pabrik ini dibagi menjadi dua area, yaitu area basah dan area kering. Di area basah dilakukan proses mulai dari pengupasan singkong yang menjadi bahan baku tepung, kemudian penyautan, proses perendaman dan fermentasi, dan terakhir adalah proses penirisan untuk membuang air rendaman sebelum dikeringkan. Sedangkan di area kering, dilakukan 3 proses, yaitu pengeringan, proses penepungan, dan proses pengayakan. Nah, sekarang kita akan mulai dulu dari pengupasan singkong. Jadi ini dikupas, terus dicuci di sini Mbak ya. Tapi ini airnya air biasa ya Mbak? Iya betul, air biasa. Luar biasa ya. Gitu. Jadi nggak usah harus air yang khusus gitu ya Mbak ya? Enggak. Air biasa. Oke. Nah, setelah dari sini untuk proses pengupasan, Ya setelah pengupasan kita ada proses perajangan. Yuk kita lihat di sebelah sana yuk. perajangan itu yang dipotong-potong. Iya betul, singkong dipotong-potong. Ya, jadi ini adalah alat perajangan. Proses kedua ya. Betul, di mana singkong dipotong menjadi kecil-kecil, ukurannya itu 1-4 mili. Setelah singkong selesai kita kupas dan dibersihkan, selanjutnya singkong-singkong ini akan kita saut menggunakan mesin penyaut. Setelah disaut, singkong akan menjadi potongan kecil-kecil dan tipis dengan ukuran 1 sampai dengan 4 mili untuk selanjutnya difermentasi. Ya, jadi setelah disaut tadi, Iya. dimasukkan ke dalam bak fermentasi. Ya. Ini kapasitas baknya adalah 2 ton singkong. Jadi kalau kita produksi 1 ton, maka
diisi dengan setengah air. Airnya diisi setengah atau 1000 liter air. Kemudian ditambahkan starter Bimo CF sebanyak 1 kilo. Oh, Mbak, starter Bimo CF itu apa ya? Setahu saya yang pakai starter itu mobil, Mbak. Iya. Bukan ya Mbak ya? Bukan ya? Bukan itu. Jadi starter Bimo CF itu adalah semacam ragi yang isinya itu adalah mikroba untuk membantu proses fermentasi. Ini starter Bimo CF-nya, Mbak. Oh, iya. Jadi itu ragi untuk membantu proses fermentasinya. Jadi nanti singkongnya itu dimasukkan, terus menggunakan air dan digabung dengan ini. Iya, betul sekali. Starter Bimo CF ya. Iya. Proses fermentasi singkong yang sudah disaut dilakukan di bak fermentasi dengan menggunakan air yang ditambahkan starter Bimo CF. Starter Bimo CF merupakan ragi yang mengandung bakteri untuk membantu proses fermentasi. Starter Bimo CF ini merupakan hasil inovasi Badan Litbang Pertanian. Takaran penggunaan starter Bimo CF adalah 1 kg starter Bimo CF dapat digunakan untuk memfermentasi 1 ton singkong. Proses fermentasi sendiri memerlukan waktu sekitar 12 jam. Setelah itu, singkong tersebut selanjutnya kita tiriskan menggunakan mesin. Proses penirisan ini bertujuan untuk memisahkan air hasil fermentasi dengan singkong, yang nantinya akan dikeringkan dengan menggunakan mesin pengering. Ini kapasitasnya 1,5 ton. 1,5 ton singkong. Iya. 1,5 ton singkong yang tadi Setelah basah, dibasah, ini dikeringkan. dikeringkan. Dengan mesin ini, singkong akan dikeringkan hingga kadar airnya maksimal 13% untuk siap ditepungkan. Lama proses pengeringannya sekitar 7-8 jam. Nah, ini alat penepungannya. Disinilah saut yang sudah kering tadi kita tepungkan atau digiling menjadi ukuran yang lebih kecil lagi. Saut singkong yang telah kering selanjutnya ditepungkan atau digiling menggunakan mesin penepung. Selanjutnya, hasil penepungan ini akan diayak untuk memperoleh tepung yang lebih halus. Pengayakan juga dilakukan oleh mesin dan akan menghasilkan dua jenis tepung, yaitu tepung yang halus dan tepung yang agak kasar. Tepung yang agak kasar tetap dapat kita jual sebagai tepung high fiber, sedangkan tepung yang halus selanjutnya akan dipacking dan dijual sebagai tepung cassava yang dapat dipergunakan sebagai bahan berbagai produk makanan. Ya Mbak, jadi kita ada dua kemasan di sini, yaitu kemasan 1 kilo dan 25 kilo. Dan kita ada dua tipe, yaitu tipe premium dan tipe reguler. Oh gitu. Kalau yang depan kita ini adalah Tipe premium, Mbak. Premium. Premium itu yang high quality. 25 kilogram. Iya, betul. Ini jadi untuk 25 kilo kita kemasannya seperti ini, paper sack plus inner bag. Iya, iya. Mbak, ini biasanya dijual kemana aja nih, Mbak? Banyak, Mbak. Jadi kita lebih banyak ke area Jabodetabek. Jabodetabek Iya. ya. Toko-toko. seperti Betul, toko-toko. Yang memang sudah kemudian bekerja kuliner sama. kreatif. Betul sekali. itu. Oh gitu. Ini kan ukuran besar. Kalau misalnya untuk ukuran yang sedang atau kecil, yang ini seperti kecil apa? ya. Jadi kita cuma ada dua kemasan kan, tadi 25 kilo dan 1 kilo. Kalau untuk kemasan 1 kilonya seperti ini. Oh gini. Bisa dilihat. Jadi lebih simpel ya. Iya, Tepung good
health. Ya, Namanya adalah tepung good health. Good health. Wah, mumpung kita lagi ada di sini dan tepungnya juga ada di sini, gimana kalau kita sekalian beli aja yuk? Ya, boleh ya. Jadi buat masak Oleh-oleh lumayan. Di rumah nanti kita mau bikin kue. kue. Nanti Iya. saya mau beli 5 bungkus deh, Mbak. Siap, nanti kita siapin ya. Di packing Ya, sambil nunggu pesanannya, nanti kita ke office dulu ya. Oke, hati-hati. Wah, jadi kita tahu ya pembuatan atau juga cara pembuatan tepung ini tuh seperti apa gitu ya. Iya, dan saya juga jadi percaya nih, Mbak. Jadi ternyata benar memang ada ya tepung yang dibuat dari singkong. Singkong. Prosesnya memang cukup lama ya. Betul Prosesnya cukup sekali. lama, tapi untuk membuat kue jadi kuenya berasa lebih enak gitu ya. Betul sekali. Iya, Mbak. Teknologinya ini dapat dari mana sih, Mbak? Iya, jadi tepung cassava ini teknologinya kita ambil dari lisensi Badan Litbang Pertanian. Oh, gitu. Iya. Jadi kita bekerja sama dengan Badan Litbang tersebut. Ya, Mbak, kalau tepung dari singkong ini apa sih perbedaannya dengan tepung-tepung yang lainnya? Misalnya tepung terigu atau tepung yang lainnya gitu, Mbak? Ya. Jadi untuk tepung cassava yang kita produksi itu memiliki 6 nilai tambah loh, Mbak. Oh, apa aja? Ya, Apa jadi aja? nilai tambah yang pertama adalah satu non gluten. Ya, dimana kalau tepung kita non gluten itu tidak menyebabkan alergi. Oh. Ya, kemudian kita mengandung asam folat. Kita ada kolinnya juga, mengandung omega 3 dan 6. Ya, kemudian high kalsium. Kemudian ada high fiber juga. Dan diproses secara higienis. Itu salah satu keunggulan produk tepung kami dibanding dengan produk tepung lainnya. Mbak, kalau ini kan saya lihat mereknya ini tepung Good Health ya. Nah, ada merek yang lain nggak sih, Mbak? Iya, kalau untuk di luaran banyak, Mbak. Salah satunya tepung cassava Bimo. Ya. Apa bedanya? Sama-sama tepung modifikasi secara biologi, yaitu dengan menggunakan starter Bimo CF. Kita cuma beda merek aja. Kalau tadi kan kita udah tahu keunggulan-keunggulannya, tapi kita mau tahu juga ya produk-produk olahan apa yang bisa dibuat dengan menggunakan tepung cassava. Apa aja nih, Mbak? Nah, Mbak bisa baca di sini produk olahan apa saja yang bisa dibuat oleh tepung cassava ini. Salah satunya adalah cookies, kemudian ada lapis legit, kerupuk, bolu, brownies. Itu bisa menggunakan tepung cassava. Ini makanan kesukaan saya nih, cheese stick. Bisa juga dibikin cheese stick ya. Betul, bisa menggunakan tepung cassava. Setelah kita mengetahui proses pembuatannya, nah, sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk melihat kue yang dibuat dengan menggunakan tepung cassava ini. Ini nih tempatnya. Dia ngejual semua olahan yang memang dari tepung cassava tadi. Ternyata, kue yang dibuat dengan menggunakan tepung cassava tidak kalah bagusnya dibandingkan dengan kue yang dibuat menggunakan tepung terigu. Secara keseluruhan, kualitas kue yang ditampilkan tidak berbeda dengan kue-kue pada umumnya. Artinya, tepung cassava ini cocok untuk dipergunakan oleh berbagai jenis penganan. Jadi, mulai sekarang, yuk kita coba memakai tepung cassava ini. Selain lebih sehat karena berserat tinggi, tepung ini juga tidak akan mengurangi kualitas rasa dan aroma makanan yang kita buat.